Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan tugas psikologi pendidikan Islam. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau dan penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, saya Muhammad Aswin. Saya Nureski Fareza, kami dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan IAIN Samarinda dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini kami akan menyelesaikan tugas kuliah dari mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam yang bermateri pengajar yang ideal. Selamat menonton dan mudahan bermanfaat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian proses pengajar yang ideal. A. Pengertian proses. Menurut KBBI 5, proses merupakan runtunan perubahan perkembangan sesuatu. Proses belajar merupakan tingkat dan fase yang dilalui anak atau sasaran didik dalam mempelajari sesuatu. B. Pengertian pengajar yang ideal. Pengajar yang ideal adalah dambaan peserta didik. Pengajar yang ideal adalah sosok guru yang mampu menjadi panutan dan selalu memberikan contoh atau keteladanan. Ilmunya seperti mata air yang tak pernah habis. Ilmunya mengakir deras dan terus bersemi di hati para anak didik. Tapi dia pun harus bisa menerima kritikan dari peserta didiknya. Dari kritik itulah dia belajar dari peserta didiknya. Dari mereka, pengajar dapat mengetahui kekurangan cara mengajarnya dan melakukan umpan balik yang dinamakan feedback. Metode dalam mengajar ideal terbagi 3. Yang pertama, jangan berdiri seperti patung. Maksudnya, seorang pengajar tidak hanya berdiri di depan kelas saja atau hanya duduk di meja. Seorang pengajar harus berkeliling untuk mengetahui situasi pelajarnya. Yang kedua, berikan perhatian. Pengajar di sini tugasnya memberikan materi pembelajaran untuk murid-murid agar mereka mengetahui dan mempelajarinya. Dan tugas kita di sini mengetahui satu persatu karakter anak didik kita. Yang ketiga, buat mereka merespon. Di sini, seorang pengajar bisa melakukan diskusi atau debat argumen supaya mereka mengeluarkan pendapatnya atau berbicara aktif di dalam pembelajaran. Terus yang strategi dan tahapan dalam mengajar. Ada 3 tahapan dalam mengajar seorang peserta didik. Yang pertama, tahap instruksional. Di tahap ini, pengajar mengecek kehadiran siswa, kondisi siswa atau kelas, dan alat tulis di kelas. Yang kedua, tahap instruksional. Tahap ini seorang pengajar menyiapkan bahan ajar atau pokok pembahasan yang akan dibahas. Yang ketiga, tahap instruksi dan tindak lanjut. Tahap ini seorang pengajar menyiapkan post test atau memberikan soal-soal pelajaran kepada pelajar agar kita dapat mengukur kemampuan pelajar kita. Jadi kesimpulannya, mengajar adalah suatu aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan atau pendidikan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melakukan suatu kegiatan sehingga terjadi proses belajar dan tujuan pengajar yang tercapai. Dalam mengajar ada yang dinamakan modal, metode, dan strategi dan tahapan untuk melangsungkan pelajaran agar mudah diterima
atau dipahami oleh peserta didiknya. Sekian daripada materi psikologi pendidikan Islam yang berjudul pengajar yang ideal.